Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Terlebih saya minta tolong saudara yang punya YouTube, subscribe dan like-lah YouTube Suheri Gultom. Supaya saudara bisa mengkomen, membaginya kepada orang lain. Saya harus mengajak semua jemaat berani promosi firman Tuhan. Bukan promosi saya nggak usah kalian promosikan. Tuhan dipromosikan. Bagaimana caranya? Lewat firman Tuhan yang saudara bagi. Mana tahu ada teman-teman grup WA, mereka lagi kesusahan, lemah, dengar khotbah, Kristus memberikan kekuatan, mereka akan berkata, terima kasih. Karena khotbah hari ini tema yang sangat memberkati kita, Kristus memberikan kekuatan. Saya sapa juga shalom buat jemaat yang ada di YouTube, di live streaming, dimanapun engkau berada, Tuhan memberkatimu, tetap kuat meskipun banyak persoalan hidup. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, Kristus memberikan kekuatan. Sama-sama katakan, Kristus memberikan kekuatan kepada saya. 1, 2 ya. Kristus memberikan kekuatan kepada saya. Bilang sebelahnya, Kristus memberikan kekuatan kepadamu. Bilang sama dia, kuat ya. Amin. Karena yang di sebelahmu itu lagi banyak masalahnya. Lagi sedang susah-susahnya. Yang di sebelahmu ada itu yang diputuskan cintanya beberapa waktu lalu. Bilang sama dia, tabah ya. Bilang sama dia, Tuhan kasih yang terbaik bagimu. Ya, jangan langsung melo, jangan langsung susah. Ya, saudara, hari ini kita baca firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada kata di sini, apabila kita berbuah banyak, maka kita mempermuliakan Tuhan. Apabila kita berbuah banyak, kita disebut murid Tuhan Yesus. Maka ayat 7 dibilang, mintalah apa saja, maka Bapa akan memberikannya padamu. Jangan salah mengerti minta apa saja, oh aku minta mobil, aku minta rumah, aku minta lotre, aku minta cantik. Bukan itu, bukan itu. Bukan itu. Yang perlu kau minta adalah pada ayat yang ke-8 itu. Mintalah supaya engkau menjadi ranting yang berbuah. Mintalah supaya engkau menjadi ranting yang berbuah banyak. Itulah kerinduanmu supaya engkau bukan ranting yang kering. Kalau engkau ranting yang kering, maka dipotong, dikumpulkan, dibakar. Tapi mintalah Tuhan, jadikan aku ranting yang berbuah. Buah orang Kristen itu yang pertama buah pertobatan. Tunjukkan tanda pertobatanmu. Yang kedua adalah buah Roh Kudus.
Ada 9 rasa buah Roh Kudus. Ada kasih, ada kesabaran, ada sukacita, ada pengampunan, ada penguasaan diri. Kita minta lagi buah jiwa-jiwa. Sehingga lewat hidupmu ada orang yang bertobat. Kalau ditanam benih mangga, buah mangga. Kalau ditanam murid Yesus, buahnya murid Yesus. Maka buah hidupmu adalah murid Yesus. Karena engkau murid Yesus. Mintalah. Apa saja, itu maksudnya adalah Tuhan jadikan aku ranting yang berbuah. Sama-sama katakan, Tuhan jadikan aku ranting yang berbuah. Berbuah banyak. Sehingga saudara ingat masih bagaimana Allah mengutuki pohon ara yang tidak berbuah. Bagaimana dia menjumpai pohon ara yang daunnya begitu rimbun, begitu banyak. Tapi ketika dia duduk dan berdiri mencari buah di dalam daun-daun itu, dia cari di atas tidak ada, dia cari di bawah tidak ada, dia cari di tengah, dia cari semua bagian pohon itu. Kemudian dia marah karena dia tidak menjumpai buah, maka dia mengutuk pohon ara itu dan mati. Apakah daun-daun itu? Aktivitas, aksesoris, penampilan luar kita Kristen. Penampilan luar kita kelihatan baik. Penampilan luar kita kelihatan wah Kristianis, religius. Namanya pun Deborah. Waduh, nama cowoknya adalah katakan namanya Paulus. So nice. Nama itu sangat begitu. Wow, Paulus. Nanti lahir anaknya Daniel. Waduh, Daniel. Lahir nanti anak paling terakhir Habakuk. Jarang ya buat nama Habakuk. Atau Hosea. Nama-nama Alkitab. Pernahkah kau menjumpai ada orang yang penampakan luarnya itu sangat religius? Waduh, di dadanya kalau dia wanita ada salib. Kalau dia laki-laki anting-antingnya pakai salib. Ada di sini saya jumpai ada laki-laki di sini pakai salib seperti itu. Sangat religius. Simbol-simbol. Gak ada yang salah dengan simbol, gak ada yang salah dengan nama-nama. Kalau kita jumpai nanti sepeda motornya atau di mobilnya, nanti ada kata Follow Jesus. Tapi di lampu merah, tabraknya. Nah saudara, waduh, ada itu. Di belakang haleluya. Ada Matius 6 ayat 33. Pas nanti dia ada orang yang menyenggol sedikit langsung buka kaca. Kurang ajar. Tapi di belakang mobilnya ada Matius 6 ayat 33. Aksesoris, daun-daun. Banyak orang Kristen kelihatan rohani. Don't judge somebody by casing. Jangan hakimi orang dari luarnya. Mungkin engkau melihat orang bertato. Wah, ini bandit. Dek, orang bertato belum tentu bandit. Di kampungmu itu. Kalau di Eropa, itu adalah seni. Saya tidak menyuruhmu harus bertato. Karena tidak gampang tato dilepas. Itu aja sulitnya. Tapi tato ecek-ecek bolehlah. Nah, tato ecek-ecek ya yang sebentar kena air luntur. Nah, itu waktu kecil. Tapi kita kadang-kadang melihat orang, wah kamu gak layak, kamu orangnya seperti ini. Jangan. Kepastiannya itu adakah buah dalam hidupmu? Adakah buah pertobatan? Adakah buah keselamatan? Adakah buah Roh Kudus? Adakah buah jiwa-jiwa? Jangan saudara tertarik lihat orang Senin ke gereja, Selasa ke gereja, Rabu ke gereja, Jumat ke gereja, Sabtu ke gereja, Minggu 3 kali ibadah. Jangan tertarik langsung kita berpikir, wah ini rohaniawan. Ini manusia banyak kali membeda-bedakan. Wah ini ya pendeta ya, STH, oh rohaniawan. Kamu apa? Kamu orang pengusaha ya, oh duniawan. Sehingga kadang-kadang pas acara prosesi Natal, saya paling canggung itu ketika disuruh prosesi. Rohaniawan memasuki ruangan. Rohaniawan.
duniawan bangkit berdiri. Betul nggak saudara? Karena yang datang rohaniawan. Disuruh duniawan apa? Bangkit berdiri. Siapa bilang pendeta itu lebih rohani dari jemaat? Kalau pendeta itu otaknya uang, dia lebih duniawan daripada jemaat. Kalau pendeta itu tujuannya untuk terkenal, atau pendeta itu tujuannya adalah untuk harta, atau saya melakukan dosa pornografi di HP saya, kalian tidak tahu. Tidak ada, di hadapan Tuhan kita satu, rohani. Semua yang kalian kerjakan itu rohani. Saudara bekerja di kantor dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk Tuhan, itu rohani. Segala sesuatu yang saudara kerjakan untuk Tuhan itu ibadah. Jadi nggak ada bedanya nilai ibadah kita saudara di sini dengan nilai ibadahmu ketika besok kerja. Di hadapan Tuhan same quality. Sama kualitasnya ketika saya ada di mimbar ini, besok saya di rumah sakit mengobati pasien. Sama. Besok saudara ada di kampus kuliah, saudara sekarang ada di sini, sama. Besok saudara mungkin masak di rumah mertuamu. Mertuamu sakit, mengurus dia, memandikan dia, menyuapi dia. Itu ibadah. Nilainya sama di mata Tuhan dengan ini. Jadi jangan berpikir ini lebih rohani daripada memandikan mertuamu yang sakit. Ini yang berubah pada kekristenan. Merasa kalau di gereja itu wah suci. Ada yang ribut, gereja. Ada yang gosip-gosip, gereja. Maksudnya di luar gereja boleh. Di dalam gereja nggak boleh, silent. Hey, di sini tidak lebih holy dibandingkan engkau di marketplace, dibandingkan engkau di rumahmu. Karena Kristus itu ada dimanapun. Kristus itu ada di hatimu dan ada di hatiku. Sehingga saya ketika ada di rumah mertuaku, aku tahu itu ibadahku. Kalau dia butuh aku tolong, itu juga ibadah. Beberapa hari saya dalam seminggu itu menyuapi mama saya makan. Saya usahakan setiap hari. Tuhan ingatkan saya di hati saya, itu pun ibadahmu. Sama itu nilainya aku khotbah sekarang dengan aku menyuapi mamaku makan yang usia 80 tahun. Sehingga aku dengan menyuapinya dengan segenap hati, mengganti pempesnya, memandikannya. Itu kata Tuhan di hatiku, itu ibadahmu. Itu sama kok kayak khotbah. Kalau khotbah kau semangat, engkau harus juga semangat memandikan mamamu. Menyuapinya, mengganti pakaiannya, menjawab kalimat yang sama ditanyanya ribuan kali dalam sehari. Di mana kita? Mau kemana kita? Di sini mak, mau ke sana mak. 2 menit lagi, di mana kita? Di sini mak. Tapi Tuhan bilang di hatiku, itu ibadah. Membawa istriku hari Sabtu belanja. Sekarang aku khotbah. Semalam itu aku pegang troli 1 harian. Hatiku udah mulai capek. Tapi Tuhan bilang, itu pun ibadah. Membawa troli. Mengasihi istri. Menemani istri sakit. Itu ibadah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan Kristus? Karena Yesus adalah pokok, kita ranting, Bapa pengusahanya. Ranting dibagi 2, ada ranting yang tidak berbuah dipotong dibakar, ada ranting yang berbuah dibersihkan. Yang pertama dikatakan adalah supaya engkau mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus sebagai ranting. Ini gambaran ya, analogi yang diberikan Tuhan. Dia menggambarkan dirinya adalah pokok, kita adalah rantingnya. Ranting itu tugasnya satu, melekat tepat kepada pokoknya. Kalau ranting tidak lagi melekat, maka ranting itu lama-lama dia akan jatuh dan bisa lama-lama kering. Maka tugas ranting itu satu, pastikan dia melekat dengan pokok. Bapa adalah pengusahanya. Ingat kalau pengusaha selalu pikirannya profit oriented. Selalu berpikir untung.
Untuk apa ada karyawan banyak kalau nggak menghasilkan cuan, uang? Untuk apa ada ranting kalau tidak berbuah? Maka ini bisa dipotong, saudara. Oleh karena itu saya mengajak saudara menjadi orang yang berbuah. Yang pertama adalah menjalani proses dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, HP saudara ini perlu dibersihkan isinya kadang-kadang. Siapa yang pernah hang HP-nya? Yang pernah kepenuhan data, kepenuhan aplikasi, sehingga error. Bukan hanya HP-nya error, orangnya pun sudah mulai error. Saudara pernah akhirnya ada kata bersihkan, full memory. Bersihkan, sibuk-sibuk kita. Ada juga pembersih yang otomatis. Ada ya, ada yang membersihkan, waduh ini foto-foto, ini foto, oh sayang, dibersihkan gak ini ya? Lihat-lihat, oh sayang juga, oh, tapi udah kepenuhan, lihat berkali-kali. Pernah gak kalian bingung sama kayak saya? Akhirnya saking sayang-sayang, foto yang 5 tahun lalu pun simpan, akhirnya full memory. Akhirnya ada perintah memaksa, full. Tidak bisa lagi kau memoto. Akhirnya pernah kau pilih, harus kau pilih, satu paling tidak, supaya bisa satu masuk. Akhirnya kau pilihlah mantanmu yang pernah melekat di hatimu dan memutuskanmu. Kau lihat pula dia ada di situ. Kau satu. Yang kedua, kau lihatlah fotomu yang mungkin tampaknya tidak terlalu langsing. Angle-mu tidak bagus, bibirmu tidak bagus, atau penampakanmu begitu kayak kuntilanak. Ini juga. Pernahkah engkau punya full memory foto-fotomu? Pernahkah engkau saking begitu penuhnya sampai bingung kau mana yang mau kau post? Ya, siap-siaplah kau cowok-cowok. Tugasmu satu, memoto cewek-cewek itu dimanapun berada. Setelah kau foto dengan 100 posisi, satu posisi pun gak ada yang diambilnya. Ini makhluk yang aneh. Saya sudah siapkan hati saya, kalau engkau mau jadi suami siap-siap. Latihan waktu pacaran. Sampai nanti di mana-mana, fotolah. Nah, akhirnya full ada desakan. Bersihkan. Gak bisa masuk lagi. Gak bisa full. Dipaksa. Kadang-kadang WA grup juga yang gak perlu kau bersihkan. Pertemanan-pertemananmu juga yang gak perlu kau temani. Bersihkan. Pertemanan-pertemanan toksik. Pertemanan-pertemanan yang membuat kau lemah. Pertemanan-pertemanan yang membawa kau ke dosa. Pertemanan-pertemanan yang merendahkanmu. Pertemanan-pertemanan munafik. Pertemanan-pertemanan yang tampak luar manis, di belakangmu pahit. Pertemanan-pertemanan yang di depanmu engkau disanjung, di belakangmu kau dihancurkannya. Engkau bisa mencium aroma itu. Buang, delete. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu artinya siapa temanmu itu jadi kebiasaanmu. Kalau engkau tahun ini makin baik karena pergaulanmu baik. Kalau engkau makin buruk tahun ini di bulan Maret ini karena pergaulanmu buruk. Hukum pergaulan itu 70%. Tunjukkan 5 teman dekatmu, itulah hidupmu. Sehingga kau tidak sulit mengenal seorang cowok. Siapakah cowok yang ganteng ini? Tunjukkan 5 sahabat yang sama aku, itulah dia. Dia gak jauh dari teman dekatnya, circle-nya. Sehingga engkau perlu pada hari ini mengeliminasi, membersihkan teman-teman yang gak perlu kau temani. Orang-orang yang kelihatannya begitu baik samamu, tapi di belakangmu menjelek-jelekkanmu. Memfitnahmu, menggosipmu. Sebenarnya kalau kau jujur, hati nuranimu bisa merasakan getaran itu. Kau bisa minta Roh Kudus ajari aku mengenali teman yang sejati. Mengenali orang yang dekat sama saya. Mengenali orang yang bisa menyatu dengan saya. Sehingga tidak semua orang bisa kau temani. Tidak semua orang bisa gampang merapat samamu. Kasihi semua orang, itu kata Alkitab. Balas kejahatan dengan kebaikan, itu kata Alkitab. Bergaul, pilih, kata Alkitab.
Jangan bergaul dengan orang yang suka gusar. Jangan bergaul dengan orang suka pemarah, maka engkau akan jadi marah-marah. Jangan bergaul dengan orang yang hidupnya mengarahkan engkau kepada dosa, mengarahkan engkau kepada keburukan. Perlu engkau dibersihkan. Nah saudara yang saya kasihi, ketika dibersihkan itu kadang-kadang sakit. Coba lihat PowerPoint berikutnya. Bisakah suara dinaikkan sedikit? Saudara, ketika dibersihkan berikutnya. Kalau kita lihat ini adalah ada residu atau kotoran dalam kehidupan rohani. Atau ada kotoran dalam ranting itu. Sehingga ranting itu ketika ada kotoran-kotoran menghalangi makanan dari pokok kepada ranting. Ada daun-daun yang layu, yang kering dipotong, dibuang. Atau mungkin ada debu-debu dibuang. Atau mungkin ada sesuatu yang rusak, diperbaiki, dibersihkan. Waktu dibersihkan itu sakit. Waktu dibersihkan itu sakit. Maka ketika engkau mengalami pembersihan dari Tuhan, ada sakit yang kau rasakan. Oleh karena itu saya mengajak samamu dalam kitab Roma 5 ayat yang ketiga. Roma 5 ayat yang ketiga. Roma 5 ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ayat 5, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika ranting itu dibersihkan, ada gunting, ada pisau, tajam. Kadang-kadang itu luka ranting. Kalau rantingnya itu bisa ngomong, dia bilang sakit. Nggak usah lah, dulu jauh-jauh gunting kuku mama saya, karena dia 80 tahun. Saya gunting pakai gunting kuku. Kadang-kadang kena sikit dagingnya, sakit. Aku membersihkan kukunya karena sudah panjang, ada kotoran lengket. Saya gunting. Ketika kena sikit, sakit. Hidupmu kadang-kadang diizinkan Tuhan ketika masa pembersihan. Apa yang dibersihkan? Sisa-sisa dosamu. Apa yang dibersihkan? Kesombonganmu, kedaginganmu, keangkuhanmu. Apa yang dibersihkan? Sakit hatimu, iri hatimu, kecewamu. Tuhan tidak mau itu menghalangi kekuatan Tuhan pada dirimu. Dendammu, amarahmu, gerammu buang. Tuhan mau engkau dibersihkan. Ingat Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu tenang. Saya katakan kepadamu, kalau engkau mau tenang, jadilah rendah hati. Tapi kalau engkau masih sombong, kalau saya masih sombong, selamat menghadapi banyak penderitaan. Orang yang sombong tidak lama lagi masuk penderitaan. Saya rendah hati bukan karena sekolah teologi, bukan karena baca Alkitab saja atau berdoa. Saya rendah hati karena saya mengalami banyak masalah hidup. Penderitaan itu guru terbaik. Penderitaan itu my teacher. Saya banyak belajar dari penderitaan hidupku di usia 54 tahun ini. Banyak kesusahan yang kualami, titik terendah yang kualami, putus asa yang kualami, kehancuran yang kualami, kesakitan yang kualami. Kadang-kadang ketika kau dibersihkan, saya dibersihkan, kita bisa berkata, sakit Tuhan, capek, menjerit hatimu, gak kuat. Tapi Tuhan bilang, tabah, sabar, kau sedang kubersihkan. Supaya berbuah banyak, supaya kotoran-kotoran, residu-residu, sampah-sampah rohani ini. Masih ada kesombonganmu. Kau perlu rendah hati. Bukankah kalau engkau cantik-cantik aja atau baik-baik aja semua jadi sombong? Seorang ibu ketika anaknya meninggal, dia orang kaya raya, dia nangis. Dia bilang, uangku bermiliar puluh miliar. Anakku ini bisa kuterbangkan kemanapun ke Singapura. Aku punya uang yang banyak untuk menyelamatkan dia, tapi sekarang sudah terlambat. Dia sudah menjadi beku, kaku, dan menjadi mayat. Aku banyak belajar. Aku rendah hati.
Belajar rendah hati ketika anaknya meninggal dunia. Kematian membuat kita belajar rendah hati. Maka Amsal katakan lebih baik berkunjung ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Di rumah duka ada pelajaran kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih, Bapak Ibu, anak-anakku. Ketika engkau sedang dibersihkan Tuhan, sakit. Betul, sakit yang kau alami. Kadang-kadang sangat sakit yang kau alami. Tapi izinkan Tuhan sedang membersihkan engkau. Pesanku samamu, jangan genggam apa yang kau mau. Roma 11 ayat 36 berkata, dari dia, oleh dia, untuk dia. Sehingga kalau saya dalam hidup saya sekarang, bukan lagi menggenggam, tapi saya melepaskan. Saya melepaskan dari Tuhan, oleh Tuhan, suka Tuhan. Coba genggam tanganmu sama-sama. Coba genggam sesuatu yang kau miliki. Coba genggam lebih kuat, atau handphone boleh kau genggam. Seperti anggap ini seperti kehidupanmu. Kau genggam lebih kuat lagi, kau genggam lebih kuat lagi. Ketika ini kau genggam lebih kuat lagi, ini artinya ini milikku, ini punyaku, ini hakku, ini kupertahankan. Harga diriku, aku yang benar, aku yang harus diperhitungkan. Begitu kuat yang kau mempertahankan sesuatu, semakin sakit hidupmu. Tapi coba, ketika kau kuatkan begini, sakit gak? Coba pegang kuat seperti itu, gepal aja tanganmu dulu. Terasa lebih kaku gak? Lebih sakit? Coba, udah kau kepal kuat. Kecuali gak bisa ngepal, gak apa-apa. Tapi jangan langsung pukul sebelahmu. Jangan, hanya ini percontohan aja. Karena kau udah geram kali, udah cocok ini Pak Pendeta, sebelah ini langsung mau aku kasih. Jangan ya, sebelahmu itu sedang susah hidupnya. Kasihan ya. Udah, coba apa yang kau rasakan? Nggak, saya mau tanya, apa yang kau rasakan ketika begini? Sakit? Kaku? Keras? Memaksa? Sekarang kau lepaskan pelan-pelan. Relax, enak, santai, santuy. Betul? Menyenangkan. Kenapa? Kau serahkan sama Tuhan. Kalau ada cowokmu, jangan kau ginikan. Ikut diawon. Harus sama aku ini. Gak ada boleh yang dekat-dekat ini. Posesif. Kau seperti memaksa memiliki dia. Istriku aja gak milikku. Milik Tuhan. Dititipkan sama aku. Nyawamu gak milikmu. Milik Tuhan. Dititipkan samamu. Nyawamu aja gak bisa kau ginikan. Lepaskan. Relax. Kalau engkau seperti ini, lihat wajahmu, foto. Relax. Kenapa? Darahmu lebih enak. Tapi kalau kau cewekku ini tahu kau? Huh? Kau ambil, nyawamu hilang. Serahkan. Kalau itu milikmu, kalau itu memang mau diberikan samamu, Tuhan pasti akan berikan. Gak perlu harus kau begini kan. Kasihan aku lihat hidupmu. Kasihan aku melihat hidupku juga kalau aku begini. Oh, punya aku ini. Lihat tanganmu kaku loh. Darahmu itu kecil pembuluh darahnya. Coba relax. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Semua indah pada waktu Tuhan. Amin. Sehingga engkau tidak butuh memaksakan diri. Yang kedua yang perlu kau lakukan adalah tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal dalam engkau. Itu yang paling penting kau lakukan. Engkau percaya. Seperti dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Apapun yang kau minta, diberikannya padamu. Apa yang kau minta tadi? Berbuah. Amin. Gak usah minta-minta, kayakan aku Tuhan, gak usah. Cantikkan aku Tuhan, gak usah. Apa yang ada pokok, apa yang ada pada pokok, otomatis ada pada ranting, betul? Ada air pada pokok mengalir. Ada kasih dalam pokok, dalam ranting pun ada kasih. Siapa yang tinggal dalam pokok? Yesus. Maka dia punya kasih. Makanya ciri anak Tuhan Yesus punya kasih. Ciri anak Tuhan Yesus sabar. Ciri anak Tuhan Yesus mengampuni. Ciri anak Tuhan Yesus memberkati yang menyakiti dia. Pesanku samamu, tinggallah dalam Tuhan, biarlah Tuhan tinggal dalam engkau. Dalam firman Tuhan dikatakan, Yesaya 41 ayat yang ke-30 sebagai ayat penguat bagi kita.
Yesaya 40 ayat 31. Sama-sama kita baca yuk. Yesaya 40 ayat 31. 40 bang, ayat 31. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terus, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikan Tuhan. Ketika engkau merasa tidak ada kekuatan, datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Sometimes kita letih. Sometimes kita ada pada titik terendah hidup ini. Sometimes seseorang bisa putus asa. Datang kepada Tuhan. Kalau engkau sudah serahkan sama Tuhan, jangan ambil lagi. Percayakan. Iman terakhir levelnya adalah kuasa berserah. Lakukan yang terbaik sebisamu. Selebihnya kau berserah kepada Tuhan. Dan di khotbah yang terakhir Efesus 6 ayat 10 saya bacakan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuatlah kalian semuanya. Apapun perjuangan hidup kalian seminggu ke depan. Apapun yang kau rasakan sedang sakit hidupmu sedang dibersihkan. Tuhan mau lewat penderitaan, engkau bertekun mencari Dia. Jangan jauh dari Tuhan. Tinggal dalam Dia. Bertekun dalam Tuhan sehingga engkau tahan uji. Tahan uji, engkau akan punya pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pernahkah saudara tahu lagu sekolah minggu? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jangan salah lagunya ya. Lagunya tadi dikatakan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Jangan seperti lagu yang ku dengar, Yesus cintaku, aku cinta kau, kau cinta Dia. Nah, itu namanya PHP ya. Itu namanya kasihan ya. Saudara, percaya ke saudara, Yesus mencintai saudara. Amin saudara. Kekuatan hidup kita hanya ada pada Tuhan Yesus. Pesanku samamu, jalanilah penderitaan hidupmu dan tinggallah dalam Tuhan. Kalau engkau tinggal dalam Tuhan, ada kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali, dia akan naik terbang tinggi. Semakin terbang tinggi, semakin tinggi masalahmu, semakin tinggi promosi Tuhan, semakin tinggi janji Tuhan. Jalanilah hidup ini, katakan kepada Tuhan,